aja kan. Ada tuh di sosmed tuh banyak soal financial freedom. Nah, FIRE itu dia. istilahnya, financial independent Retired retired early. early Jadi gitu. kayak pensiun dini tanda kutipnya lah gitu. Nah. Kebebasan finansial. Tapi in this economy, is it Exactly. possible gitu ya? Apakah memungkinkan sebenarnya untuk kita bisa financial independent? Apalagi sebenarnya sekarang nyari kerja susah karena saingannya banyak, yang mau cari kerja juga Badai banyak PHK juga. di Sedang mana-mana. terjadi juga gitu. Nah, Dan itu. kuncinya gimana mau saving kalau ternyata pemasukannya, pendapatannya juga kita harus muter otak lagi juga. Apakah Makanya financial freedom itu jadi mimpi? jangan ya. Kita bisa mimpi tapi kita wujudkan bersama-sama. Karena gitu. mimpi adalah kunci, Za. Ember, Untuk kita makanya hadapi dunia, berlarilah tanpa lelah. Lagu ini, Ji. bener. Kita habis ini akan ngobrol juga sama Mas Boy Simon, Certified Securities Analyst ya, yang hari ini juga sudah hadir ke studio Detik Sore. Selamat sore, Om Boy. Manggilnya Om Boy. Oh boleh. Kalau Mas Boy takutnya catatan si Mas Boy. Mas Catatan si Boy, ya kan? Betul. Sore hari ini kita mau ngobrolin soal FIRE itu tadi gitu ya, yang kayaknya apakah mimpi belaka ya. Tapi kan kita boleh aja ya bermimpi gitu ya. Tapi lagi-lagi kayaknya kalau mimpinya terlalu jauh gitu ya, takutnya malah jatuh sakit lagi. Memungkinkan gak sih kita untuk mencapai financial freedom aja dulu, belum sampai retired early. Sampai financial freedom tuh gimana sih, seperti apa? Iya. Mas Boy boleh? Iya. Financial freedom mungkin jadi impian ya, impian hampir semua orang ya. Tetapi bagaimana melakukannya itu kan poin pentingnya tuh pengetahuan mungkin udah tahu karena banyak yang membicarakan atau menyampaikan. Tetapi komitmen seberapa kita mau sedikit seperti tadi disampaikan dengan yang masih awal-awal kita kalau anak-anak muda bekerja kan masih penghasilannya masih misalkan wah hanya pas-pas biaya hidup, apalagi kalau kita agak sedikit lifestyle kayaknya pas aja gitu ya nggak? Iya. Tetapi tadi setelah kita tahu, kita komit dan kita harus memang ada yang di skala prioritas kan. Ya, jadi kita harus ada mau nggak mau ada pengorbanan sedikit. Sacrifice. Terhadap mungkin sedikit gaya hidup kita, keinginan kita yang mesti kita spendingnya di switch gitu. Untuk yang hari esok, untuk masa depan gitu ya, untuk kita apa yang goal yang kita mau capai tadi, financial freedom. Karena tanpa itu kita sulit mewujudkan. Jadi kita bisa mulai dengan kita melakukan spending ya kepada yang bentuknya investasi. Nah, sekarang sudah tersedia investasi yang sangat terjangkau. Untuk para pemula seperti tadi katakan bisa nggak sih uang di bawah 100.000 itu bisa menghasilkan return gitu. Kalau di bank sendiri aja mungkin nggak ada returnnya gitu atau kepotong biaya admin gitu. Nah, kita ada salah produk-produk investasi. Mas Boy punten boleh lebih dekat lagi mic-nya. Iya. Ada produk-produk investasi yang bisa mengakomodir itu. Iya. Yaitu reksadana itu ya. Jadi reksadana ini juga sangat bisa digunakan untuk awal karena maksudnya ketika kita mungkin kalau yang muda-muda secara pengelolaannya kita belum sangat mengetahui atau knowledge-nya kita belum sangat paham. Nah, ada tenaga-tenaga expertise fund manager yang mengerjakan itu. Dan dengan nilai uang kecil pun menghasilkan return. Gitu kan. Contoh lah kalau reksadana pendapatan tetap itu rata-rata return kan sekitar 7-9% per tahun net ya. Itu kan kita udah berkinerja di atas inflasi, di atas deposito rate. Itu kan kita di mana lagi dapat yang segitu. Di zaman saya dulu ya, masuk reksadana itu minimal 30 juta. Wow. Oh iya ya, dulu segitu ya minimal. Belasan. Iya, beli saham juga 10 juta kalau nggak salah dulu. Buka akun juga 30 juta juga. Jadi saat ini sekarangnya sudah dimudahkan. Tinggal tadi, apakah kita mau memulainya atau kita hanya membahas dan membiarkan berlalu. Iya, jadi angin lalu. Tapi kan antara mungkin Detikers juga ada yang ini Om, ada yang mungkin bingung gitu. Apa sih bedanya investasi sama nabung? Ketoh dua-duanya kan memang untuk masa depan begitu Om.
Naruh duit juga Naruh dua-duanya duit ya? juga dua-duanya. Jadi bedanya investasi dan nabung, kalau investasi itu kan tujuannya untuk menjaga nilai ya. Kalau nominal uang misalkan 100, tetap 100, tapi nilainya apakah 100 ketika dibelikan barang? Enggak kan, sudah turun. Mhm. Mungkin dulu harganya barangnya 100, mungkin sebulan lagi masih 110 gitu. Itu Hmm. atau 100 berapa gitu, ada inflasinya. Nah itu, investasi itu adalah untuk menjaga nilai. Nilai, minimal dia mengalahkan inflasi, sehingga nilai uang kita tetap atau bergerak bersama dengan di atas inflasi dikit lah. Apalagi kalau kita bisa bisa lebih tinggi lagi di atas inflasi, berarti, uang kita, dana kita tumbuh. Itu investasi. Sehingga apalagi kalau investasi itu terus dilakukan rutin, seperti menabung, itu ada suku bunga berbunga kan, majemuk atau compounding rate gitu istilahnya. Itulah yang akan kita, rasakan betapa dana itu semakin berkembang. Nah kalau nabung itu kan, menyisihkan dana biasa ya, menyisihkan dana gitu, menabung, hanya menyisihkan dana. Nah mungkin di sana, belum melihat apakah, nominalnya itu juga, nilainya itu juga terjaga atau hanya nominalnya aja gitu kan. Sehingga ketika kalau tanpa dengan, investasi itu, kekhawatirnya kan dia kalah dengan inflasi. Sehingga yang tadi nilai uang yang kita harapkan ditabung itu ternyata ketika kita ini, nggak tumbuh dan nggak cukup gitu untuk Iya, yang berkurang kita nilainya harapkan. gitu. Tujuan kita yang tadi, financial freedom retire early itu Mhm. jadi jangka waktunya dia mundur Panjang. terus gitu, yang Iya. harus tercapai sih terus gitu. Terus iya. Mungkin simpelnya gini The Tickers, kalau dulu di warkop itu beli mie goreng 5.000, Iya. sekarang 10.000. Iya, Benar. Gitu kan Om Belum jadinya. pakai telur lagi. Iya lagi. Belum pakai sosis juga. Iya. Belum pakai nasi. Betul. Kalau sayur dapat dong. Sayur rawi dapat lah, boleh lah. Iya. Dan nggak tahu, aku merasanya adalah ketika ngomongin soal pensiun dini itu kan berarti kita menggunakan uang yang kita tabungkan atau investasikan gitu ya untuk ya berjalannya hidup begitu ya. Atau sebetulnya juga ada cara lain selain itu. Apakah sebenarnya istilah kayak uang bekerja untuk kita itu tuh masih berlaku sekarang? Bagaimana? Iya, itu sebenarnya bagian dari investasi kan, seperti katakan ya kan, bedanya orang kita dengan orang luar apa sih? Kalau orang luar asetnya bekerja, orang kita Iya. asetnya katanya kurang dipekerjakan gitu, banyak nganggur gitu. Nah itu salah satunya, ketika dana kita diinvestasikan yang tadi dia bisa memperoleh return yang misalkan lebih fix gitu 7-9% per tahun, otomatis dana kita tuh bekerja terus ya. Jadi kita itulah yang menjadikan nilainya terus bertambah. Dan itu sebenarnya ada satu kesenangan ya ketika, dana yang kita alokasikan memang untuk financial freedom itu bertumbuh. Nah makanya di sana, mungkin kita juga perlu, membentuk namanya portofolio jadinya. Ya kan biasa kan, Iya. kita hanya investasi, tapi kita nggak bisa lepas dengan namanya portofolio. Nah makanya dalam membentuk portofolio, kita kan, kalau rencananya untuk punya memang freedom of money, kita harus bisa mungkin membuat satu return yang fix sebagai, core-nya atau sebagai jangkarnya. Ya jadi, minimal kita fix misalkan, porto kita itu, 60% misalkan di fixed return, yang 7 atau 8 atau 9% tadi, sehingga untuk menaikkannya pakai apa ya, kita bisa pakai booster yang tadi misalkan dengan yang investasi yang lebih agak high tapi potensial return-nya lebih tinggi. Mungkin dengan saham. Sekarang saham juga kan dengan aplikasi dipermudah juga. Iya, pakai investasiku. Iya kan, iya. Dulu 1 lot 500 lembar, sekarang 100 lembar. Iya, Jauh betul, lebih betul. bisa terjangkau. Itu sebenarnya sangat memudahkan ya untuk para pemula juga. Berarti dari investasi turun ke portofolio tuh. Iya. Ya kan macam-macamnya. Obligasi juga termasuk Om ya? Sekarang ada obligasi retail, itu juga bisa sebagai yang core-nya. Tadi udah fixed rate kan, lebih fix 6,5% gitu. Nah sehingga, kenapa, jangan sampai 100% itu digunakan trading. Itu banyakannya kita cerita, Iya. kebanyakan waktu pengalaman saya ngobrol sama para, yang masih muda-muda, nah itu ketika mereka punya semangat, Iya. tapi ketika mereka, belum mengetahui informasi portofolio ini, hanya mentradingkan semua dan ketika loss,
dia Iya, down. Itu loh gelap jadi mata jadinya. Iya. Heeh. Jadi tetap harus di manage di lah. manage Iya. dengan Iya. baik juga gitu ya. Bagaimana tahu kita tuh cocoknya ke yang mana gitu. Iya. Menaruh uang kita di yang mana, mana yang paling tepat untuk kita. Iya. Ada indikatornya nggak sih sebetulnya? Betul, sebenarnya kalau di reksadana di platform-platform itu sudah menyajikan Mm-mm. ada top 10 Mhm. atau 5-10 kinerja terbaik. Hmm. Itu Hmm. mungkin itu kan sudah dianalisakan sama yang punya platform Iya. termasuk investasiku gitu kan. Iya. Itu sudah menjadi pilihan yang baik. Sudah Yang di-sharing gitu. Iya, udah di-sharing, udah di-filter kan itu Mm-mm. dari sekian produk yang ada di sana. Jadi itu bisa jadi referensi sebenarnya sih untuk kita coba dan kita Iya. monitoring ya. Ketika sudah punya porto kita juga jangan biarkan jadi kita harus monitoring mana yang minus-minus itu harus kita ada Oh. exit policy. Jadi Hmm. polisinya adalah misalkan 10% kita cut loss aja. Oh, Kita iya, ganti iya, yang mau iya. naik. Kenapa misalkan 10%? Supaya gampang tergantikan. Hmm. Iya kan, kalau Hmm. sampai dibiarkan, oh nih masih bagus nih, dalam-dalam itu untuk kembali sangat sulit Sulit, gitu. iya. Makin Setuju, jauh setuju lagi sih. jalannya Karena ke atasnya. karena gue juga porto gue diemin lagi tuh. Waduh. Iya kayak udah ntar aja kan gitu maksudnya. Iya. Temen gue sama pasti juga sama kayak gitu kayak udah porto nggak usah dilihat ntar juga jual pada Iya. saatnya. Iya, Ya iya. cuma saatnya sekarang atau 50 tahun lagi kan gak ada yang Iya. tahu. Iya, iya. Tapi berlagi om soal pensiun dini soal financial freedom ini kan. Ada nggak sih indikatornya gitu bahwa seorang itu sudah siap secara finansial untuk pensiun di usia muda? Ya tadi ya dengan kalau kita dari cerita dari para pekerja ya, Hmm. itu kan sulit kalau dari awal sekali. Tapi Iya sih. maksudnya itu kita harus yang tadi kita udah punya perencanaan, Hmm. punya komitmen, mau sedikit berkorban dan kita mulai membentuk ya. Karena membentuk suatu mulai berinvestasi dengan membentuk sebuah portofolio itu seperti tadi ketika kadang ketika kita memanage-nya itu pengen return yang double digit terus, tetapi probabilitas kan akhirnya berapa itu berhasil, berapa itu gagal. Nah, Gagal. ketika banyak gagal itu akan mempengaruhi berapa cepat kita bisa mencapai freedom of money tadi, freedom financial freedom itu. Nah, ketika kita misalkan kita bisa hitung sih ya, sekarang ada canggih ya pakai aplikasi, maksudnya misalnya kita dengan return 9% dengan bunga berbunga gitu, itu bisa kita ketahuan kita akan tercapai di berapa lama sih. Oh, jadi ada kalkulatornya juga ya. Iya, iya, gitu. iya, Kira-kira iya. berapa lama Iya. juga Jadi gitu. yang penting kita punya basis investasi kita dalam portofolio ini, kita harus yang bertumbuh. Dan kita harus tadi monitoring dan evaluasi. Monitoring sekarang sangat mudah dengan aplikasi. Dulu kita gimana mantaunya sulit. Sekarang di handphone. Lihat aja Iya. mana yang naik, wah ada yang turun nih. Gitu. Tinggal scroll aja. Iya sih. Harus berkorban itu sih kayaknya yang cukup Iya, berat ya itu. Zaya. Betul, Apalagi di betul. saat masih muda-muda. Iya, Iya. Kayaknya nongkrong keinginannya. enak kan. Iya. bersama-sama ngobrol. Iya. Koleksi Ngopi. labubu ya kan? koleksi Iya, banyak barang-barang FOMO ya kan ada HP baru beli. Iya. handphone baru muncul. Berarti sebenarnya ya nggak cuma mimpi gitu, Iya. asal tahu caranya juga gitu. Betul. Tapi apakah semua adakah lapisan masyarakat level tertentu yang sebenarnya bisa reach si FIRE ini gitu? Atau sebetulnya ya memang mau nggak mau harus dimulai dari sekarang aja gitu bagi siapapun itu di level ekonomi yang manapun. Betul. Mhm. Secara kalau kita melihat secara penghasilan, seberapapun kalau tidak di-manage akan pas ya. Makanya cerita orang musim penghasilan yang tadinya sekian, wah kayaknya pas, naikin nih gajinya misalnya penghasilannya. Tapi mungkin 2-3 bulan lah dia, penghasilannya besar. Tapi setelah saya juga akhirnya melihat lagi gaya hidup yang lain kan, akhirnya pas-pas aja. Pas-pasan lagi. Iya. Jadi sebetulnya itu penghasilan itu relatif ya. Artinya yang penting kita bagaimana kita membuat satu perencanaan dan kita mulai merealisasikannya Iya. dengan spending tadi, dengan membagi. Pasti itu sebenarnya bisa berapapun. Karena dulu ada satu ilustrasi di literasi keuangan antara seorang manajer dengan seorang tukang bangunan gitu. Ketika seorang manajer yang berpenghasilan 15 juta, tapi pengeluaran dia juga 15. Seorang yang tukang bangunan katanya penghasilan 3,5 tapi dia bisa hidup dengan 1,5 juta. Dia bisa spending lagi. Iya. Jadi kembali lagi yang seperti tadi ada pengorbanan untuk bisa mengorbankan Untuk di hari tua nanti. untuk kita
memang kan sesuatu yang untuk kita capai di hari depan harus ada yang kita dulu ujian aja kita harus begadang-begadangan. Iya. Kita mau lulus kuliah, Iya, sekolah, iya. ada spending waktu yang mesti harusnya kita nongkrong sama temen, kita mesti korbankan. Iya. Jadi memang sebenarnya pilihan ya. Iya. Terserah mau hidup enak sekarang atau hidup enak nanti Nah, gitu. Mm-mm. Dan kalau misalnya Om, oke lah mungkin Detikers ini ada yang mungkin udah kerja 10 tahun gitu. Terus kayak baru sadar gitu Om, baru terbuka mata hatinya. Lah iya kemana aja gue selama ini ya? Iya udah punya apa ya selama 10 tahun Iya bekerja ini. ternyata ya begitu-begitu aja gitu maksudnya hidupnya. Tapi apakah ada, ya katakanlah terlambat Om. Walaupun mungkin gak ada kata buat terlambat gitu. Apakah ada shortcutnya gitu Om? Jalan pintasnya atau mungkin apa yang harus dia lakukan nih kalau misalnya ternyata gue baru sadar nih gue ngapain dulu ya gitu. Shortcut yang mau bisa cepat mungkin spendingnya mesti banyakin. Iya, Itu iya, pengorbanannya harus lebih besar penebus yang dibanding lalu. sama yang udah mulai Penebusan. duluan gitu ya. Itu ya kita kalau mau agak ekstrim ya, misalnya agak ekstrim, kecuali kita masih mau kita panjangin lagi deh pencapaiannya. Antara mau kita capai cepat atau kita panjangin. Gitu. Jadi emang itu dia. harus nombok lah Om. Iya. Harus nombok buat Nombok, berinvestasi. Iya betul. Wow. Betul. Apalagi mungkin case di lapangan yang mungkin ditemuin sama Mas Boy juga selama ini untuk orang yang agak sulit untuk diajak berinvestasi atau mungkin sulit untuk diajak yuk susah-susah juga sekarang nggak apa-apa untuk nanti masa depan gitu. Biasanya apa ya alasannya? Ya rata-rata sih mereka kan seperti tadi ya rata-rata masih seneng lah karena masih muda, masih fun-fun ya istilahnya. Sumber dana masih enggak satu kan masih ada orang tua masih kasih Generasi ada om sandwich. tante itu. Iya, gini sandwich tuh. Jadi dia masih nanti saya dapat uang lagi dong. Dari tante om saya. Oh, mending kalau sandwich kalau ini Iya, mah kalau dikasih. justru dikasih gitu. Oh Iya, gitu, iya. masih seneng kan untuk tadi seperti tadi ya, Untuk Iya, spending untuk gitu ya. spending ke yang bukan investasi gitu. Hmm. Dan mungkin ada satu lagi yang ada beberapa saya pernah ngobrol sama yang muda-muda itu, mereka juga seperti udah punya perencanaan, tapi ketika dia langsung 100%-nya di tradingin gitu kan. Dan ketika mereka mendapati loss itu mereka nggak siap secara menyikapi hal itu atau menerima resiko Mental itu. mental itu. Akhirnya mereka wah kalau gini saya seperti seolah-olah bakar uang, mending saya akhirnya kembali lagi. Iya, itu juga disayangkan. Makanya betul literasi edukasi keuangan sangat penting. Ketika supaya mereka punya info yang lebih baik ya, bisa mulai merencanakan dan melakukannya, memonitoring dan mengevaluasi. Memonitoring dan juga mengevaluasi. Tapi tadi soal generasi sandwich juga Om, kan sekarang juga banyak di lapangan ada, apalagi khususnya masyarakat kelas menengah gitu ya Zaya, yang dia untuk hidup pas-pasan tapi juga harus menghidupi keluarganya gitu. Iya. Itu bagaimana Om? Apakah memang ya kalau udah sedikit-sedikit banget harus gimana nih gitu? Apa justru kan mungkin orang mikirnya ya gue udah nggak bisa, orang gue cuma bisa duit let's say 50.000 kok sebulan. Gimana tuh Om? Iya. Memang kadang hidup adalah pilihan, choice, life is choice. Life is choice man. Life is choice man. Benar. Kita mau nggak mau ya memang sudah pas banget. Tapi sebenarnya kalau kita detailin lagi, sebenarnya masih bisa ada spare. Seberapapun ya ada spare. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita kurangin, mungkin dari hobi lah gitu kan. Iya. Mungkin kalau yang utama-utama hobi kita lah kita mungkin. Kayak minum kopi atau di mana? Iya nggak sih Iya gitu tuh? juga ya. Minum kopi boleh tapi bikin sendiri di rumah. Iya, betul, gitu betul. kan ya. Jadi Iya. bukan salahin kopinya Iya, bukan, sebenarnya. Tapi cari celah. pilihan cara untuk men-spendnya gitu. Ya. Karena sebenarnya kalau menabung udah jadi hobi kayaknya udah enak banget gitu ya. Apalagi melihat dananya tuh bertumbuh. Itu pastilah Semangat. sangat semangat, interestingnya sangat luar biasa. Dan itu dengan pelan-pelan polanya juga berubah sebenarnya sih, dengan waktu juga sebenarnya. Akhirnya dia terpola yang baru, sambil dia fokus kepada itu. Melihat. Buat yang mau mulai, Mas Boy mulai dari mana? Memulai berinvestasi misalnya. Iya, untuk memulai untuk yang awal, apalagi tadi yang katanya, wah saya udah ada biaya-biaya yang tidak bisa Iya, betul. membantu orang tua dan sebagainya. Ya mungkin seperti saya katakan tadi, reksadana yang paling tepat ya. Karena Reksadana. investasi yang murah. Saat ini dibuat murah banget. Iya.
apalagi di bawah 100.000, 10.000. 10.000 juga bisa om. Wah, 10.000 bisa. Kalau nggak bisa spending 10.000 masa sih ya gitu. Iya sih. Iya sih. Atau Iya, 20.000, 30.000. Sehari Iya. gitu ya, cobain gitu. Iya, atau seminggu lah 10.000. Seminggu lah, atau sebulan lah. Atau sebulan ya kalau misalnya Iya, bisa iya. banget. Iya kan? Bener, Itu nggak pasti mungkin lah. nggak bisa. Tapi ya, Semua pasti dimulai bisa. dari yang kecil. Dan harus dipaksakan om ya. Kan. Harus dipaksakan. Harus Oke. tadi ada pengorbanan. Nah itu tuh. Yang kadang-kadang gimana ya saya. Aduh. Cinta aja butuh pengorbanan, apalagi masa Apalagi depan investasi sendiri. kamu sendiri Detikers. Iya. Oke deh. Ada lagi mungkin yang Detikers harus tahu, Mas Boy, soal biar atau mungkin kasih semangat deh buat Detikers di sini yang baru mau memulai Dibuka juga. mata batinnya om. Nah. Mata hatinya sorry. Biar melek investasi gitu. Kelihatan dong yang lain nanti. Jadi untuk para detiker ya, tidak ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu yang baik, apalagi untuk mencapai yang disebut financial of freedom. Jadi jangan tunda lagi, mari kita mulai dari sekarang, kita mulai mempersiapkan masa depan. Apalagi ke depan certainly itu selalu menjadi satu PR ya buat Iya. setiap Tidak di pasti. government lah, ekonom lah semua. Jadi marilah kita mempersiapkan, merencanakan masa depan kita yang lebih baik untuk kita menjaga kehidupan yang tetap berkualitas. Nah, itu Itu kata dia kuncinya. untuk Berkualitas. hidup yang berkualitas ya. Terima kasih banyak.